Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Namun sebelum kita mulai ke materi, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penerimaan diri. Apakah sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan penerimaan diri? Nah, jika belum, di sini ada beberapa definisi penerimaan diri dari berbagai narasumber. Nah, menurut Carson dan Legers, penerimaan diri itu merupakan keputusan yang sangat penting yang dibuat individu ketika mengambil suatu tanggung jawab. Nah, dan menyadari bahwa individu tersebut hidup dalam kontrol dan keputusan yang dibangun sendiri. Nah, jadi penerimaan diri ini merupakan penghargaan yang tinggi atau tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri. Nah, hal ini berkaitan dengan kerelaan membuka diri atau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kepada orang lain, kesehatan psikologis individu, serta penerimaan terhadap orang lain. Nah, itu menurut subpratiknya. Nah, kemudian menurut Harlock, penerimaan diri ini juga merupakan suatu kemampuan menerima segala hal yang ada pada diri sendiri, baik kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki dan bersedia memperbaiki segala sesuatu yang dianggap kurang. Jadi pada definisinya itu, penerimaan diri juga merupakan bentuk dari sebuah sikap yang pada dasarnya merasa puas terhadap diri sendiri, kualitas, serta bakat sendiri, serta adanya pengakuan terhadap keterbatasan diri sendiri. Itu yang diungkapkan oleh Chaplin. Dari hasil definisi penerimaan diri yang dikemukakan oleh para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa penerimaan diri itu ialah kemampuan individu untuk dapat mengenali dan menerima kondisi diri sendiri dengan segala bentuk kelebihan maupun kekurangan dan dapat mengelolanya dengan baik. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Nah, jika kita di posisi itu, maka kita harus fokus saja. Cukup fokus pada apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki, kita fokuskan ke sana. Nah, dengan cara begitu kita akan berpikir positif ke depannya dan lebih lebih bersemangat untuk menjalani ke depan. Jadi tidak usah dihiraukan kekurangan kita, justru kita cukup menonjolkan apa yang menjadi kelebihan dalam diri kita, begitu ya. Faktor-faktor yang berperan dalam proses penerimaan diri menurut Harlock, yang pertama, pemahaman tentang diri sendiri, harapan realistik, tidak adanya hambatan di lingkungan, sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan, tidak adanya gangguan emosional yang berat, pengaruh keberhasilan yang dialami, identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, adanya perspektif diri yang luas, pola asuh di masa kecil yang baik, dan konsep diri yang stabil. Pertama, yaitu pemahaman tentang diri sendiri. Nah, pemahaman ini biasanya timbul dari kesempatan seseorang untuk mengenali kemampuan dan ketidakmampuannya. Nah, tidak hanya itu, seseorang individu yang memahami dirinya sendiri juga mencoba menunjukkan kemampuannya. Semakin individu memahami dirinya,
maka semakin besar penerimaan individu itu terhadap dirinya gitu. Kemudian yang kedua yaitu harapan realistik. Nah, harapan yang realistik atau nyata atau dapat terwujud timbul jika individu menentukan sendiri harapannya, di mana harapan tersebut disesuaikan dengan pemahaman kemampuannya dan bukan diarahkan oleh orang lain. Nah, dengan harapan realistik akan semakin besar biasanya kesempatan tercapainya harapan tersebut, sehingga menimbulkan kepuasan diri. Nah, jadi ketika harapan kita terlaksana, terwujud, tentunya kita akan merasa puas, bangga, senang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya hambatan di lingkungan. Nah, harapan individu akan sulit tercapai bila lingkungan di sekitarnya itu tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghalangi. Nah, jadi walaupun harapan individu sudah realistik, tapi faktor lingkungan di sekitarnya tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghalangi, nah itu tidak akan terjadi gitu ya. Yang keempat, sikap anggota masyarakat yang menyenangkan. Tidak adanya prasangka serta adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial orang lain dan kesediaan individu mengikuti kebiasaan lingkungan. Nah, biasanya kan kalau misalnya di masyarakat atau tetangga-tetangga sering bergosip, membicarakan orang lain gitu ya, ngomongin. Nah, sikap-sikap anggota yang menyenangkan, nah, kita kan pasti akan merasa senang nih jika diomonginnya itu sesuatu yang positif. Nah, misalnya kamu nih, ini Neng Dinda mah rajin gini di bumi teh, resepna teh bebersih wae. Nah, itu juga kan suatu penghargaan. Nah, karena penghargaan itu kan tidak hanya berbentuk misalnya piagam, piala gitu, tapi dengan ucapan-ucapan seperti itu aja menjadi sebuah penghargaan gitu. Dan berarti si tetangga itu berpikiran atau berprasangka baik terhadap kita. Beda kalau misalnya tetangga itu membicarakan kita dengan hal-hal yang negatif. Misalnya, jangan main sama Neng Dina mah anak nakal. Nah, itu kan pasti secara tidak langsung, walaupun kita bukan anak yang nakal, tapi ketika ada orang yang menjudge kita nakal, kita akan merasa tidak enak, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak adanya gangguan emosional yang berat. Tidak adanya gangguan emosional yang berat akan membuat individu dapat bekerja sebaik mungkin dan merasa bahagia. Nah, jika kita tidak terbebani oleh pekerjaan yang berat, tentunya kita akan merasa enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya, kita mendapat tugas kelompok. Setiap individu pasti akan diberikan tugasnya masing-masing. Nah, jika ada di salah satu di kelompok itu, misalnya anggap saja ketuanya memberikan tugas kepada anggota-anggotanya dengan penekanan yang deadline harus selesai dengan cepat, dan itu diingatkan terus setiap hari. Nah, mungkin secara tidak langsung juga emosional kita akan terganggu. Jadi kita mengerjakan tugas tuh kayak terburu-buru, kayak dibebani gitu, tidak enjoy dalam melaksanakan pekerjaan tersebut atau mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu pengaruh keberhasilan yang dialami. Nah, keberhasilan yang dialami dapat menimbulkan penerimaan diri yang positif. Nah, sebaliknya, kegagalan yang dialami mengakibatkan adanya penolakan diri. Seperti tadi contoh ya, apabila kita berhasil dalam sebuah lomba, tentu kita akan merasa bangga, kita merasa hebat, kita merasa percaya diri, kita yakin dengan kemampuan apa yang kita miliki. Nah, sebaliknya jika gagal, pasti kita akan jadi down. Oh, ternyata saya tuh tidak becus ya, kita nggak bisa nih di bidang ini.
ternyata saya tuh tidak punya kelebihan atau keterampilan. Nah, tentu itu akan membuat semakin down gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya tentang identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Nah, individu yang mengidentifikasi diri dengan orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, ini dapat membangun sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri dan bertingkah laku dengan baik. Nah, hal ini dapat menimbulkan penerimaan diri dan penilaian diri yang baik. Nah, contohnya, kita berteman dengan seseorang karena misalnya satu hal, dia itu pintar. Harapan kita berteman dengan dia, mungkin kita bisa ketularan pintarnya dengan cara melihat dia belajar tuh seperti apa, dan kita meminta dia untuk mengajarkan dan memberikan tips-tips bagaimana agar menjadi pintar atau dapat memahami pelajaran dengan baik. Nah, itu kan secara tidak langsung juga menimbulkan sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri. Semoga dengan berteman dengan orang yang pintar, setidaknya kita bisa sedikit menerima ilmu atau memiliki kemampuan yang sama. Nah, kemudian adanya perspektif diri yang luas. Perspektif diri yang luas berarti memperhatikan pandangan orang lain tentang diri. Perspektif diri yang luas ini diperoleh melalui pengalaman dan belajar. Hasil dari pengamatan atau pandangan orang gitu. Memperhatikan orang lain, gimana sih pandangannya terhadap diri gitu. Jadi ya hasilnya memang harus benar-benar diamati gitu untuk lebih tahu. Nah, kemudian pola asuh di masa kecil yang baik. Anak yang diasuh secara demokratis akan cenderung berkembang sebagai orang yang dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau kita pastikan akan menjadi seorang orang tua. Nah, ada kalanya kita memberikan kebebasan kepada anak kita gitu ya. Tapi kebebasan itu juga harus tetap dalam pantauan, dalam bimbingan. Kita nggak bisa bebas yang sebebas-bebasnya gitu. Tetap dalam kontrol orang tua gitu. Namun si anak tetap mempunyai pilihan kehidupannya sendiri gitu, sesuai dengan apa yang dia minati. Nah, sebagai orang tua kita hanya cukup mendukung selagi itu positif ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu konsep diri yang stabil. Nah, individu yang tidak memiliki konsep diri yang stabil, misalnya kadang menyukai dirinya sendiri dan kadang malah tidak menyukai diri. Nah, ini akan sulit menunjukkan pada orang lain siapa dia sebenarnya. Nah, sebab ia sendiri aja bingung terhadap dirinya gitu. Gimana orang lain gitu ya. Orang-orang yang seperti ini orang-orang yang kalau kata bahasa gaul mah plan gitu. Mungkin dia menyukainya ketika memang dia di saat berhasil, dan kadang mungkin dia tidak menyukai dirinya itu saat dia terpuruk karena gitu. Makanya di sini konsep diri yang stabil itu memang harus dimiliki gitu ya. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih. Semoga pertanyaannya bisa terjawab. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri penerimaan diri. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa saya akhiri. Baik, terima kasih atas perhatian
anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.